Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahur Ramadan sebagai pembicara pertama dari tim oposisi pada perdebatan siang hari ini. Dewan Juri yang terhormat beserta tim pemerintah yang saya banggakan, melalui kesempatan ini saya ingin menyatakan sikap kami sebagai tim oposisi bahwa kami dengan tegas menolak mosi yang telah disampaikan oleh Dewan. Mosi pada perdebatan hari ini ialah Dewan ini menyesalkan adanya rencana kegiatan pilkada di masa pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi akan memaparkan beberapa argumen yang dapat mendukung pernyataan kami bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah seyogyanya tetap melaksanakan pilkada. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan kembali tentang definisi dari pilkada itu sendiri. Pilkada adalah singkatan dari pemilihan kepala daerah, yang notabene merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpinnya di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Lalu mari kita lanjutkan bahasan mengenai kondisi yang kita alami sekarang. Menurut informasi yang diberikan, COVID-19 mulai melanda Indonesia sejak Maret 2020 lalu. Saat ini pandemi di Indonesia belum berakhir. Menurut akun Instagram @kawalcovid19 menyatakan bahwa tingkat positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 368.842 pasien. Meskipun demikian, apa yang menjadi substansi pemerintah untuk melaksanakan pilkada? Pertanyaan tersebut akan saya jawab melalui beberapa argumen berikut. Yang pertama, saat ini belum ada lembaga maupun individu yang dapat menyimpulkan COVID-19 secara utuh. Tidak ada yang dapat memastikan bahwa COVID-19 ini akan segera berakhir. Lalu, haruskah kita menunggu 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin lebih? Karena sampai saat ini, belum ada vaksin yang benar-benar teruji efektif dalam menghentikan wabah ini. Dikutip dari republika.co.id, bahkan Mahfud MD mengungkapkan, di negara-negara lain seperti Amerika Serikat, tidak ada yang menunda pemilu, meskipun serangan wabah COVID-19 lebih besar di sana. Poin yang kedua, masyarakat Indonesia dapat melaksanakan pilkada dengan protokol kesehatan yang berlaku, misalkan penggunaan masker, face shield, sarung tangan, hand sanitizer, serta diawasi panitia dengan berpakaian APD yang lengkap yang bertugas untuk mengecek suhu para pemilih dan memastikan mereka telah mencuci tangan. Hal ini tidak bisa dibandingkan dengan kegiatan belajar di sekolah, yang mana kegiatan belajar mengajar di sekolah merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin dan tiap hari. Tentunya potensinya akan lebih besar dan membutuhkan biaya yang lebih banyak. Poin yang ketiga, apabila kita menunda pilkada, maka pemimpin petahana yang saat ini sedang menjabat akan mendapatkan keuntungan politis dari penundaan pilkada yang tertunda tersebut. Hal ini juga tidak kalah bahayanya, karena dengan penundaan ini, para pemimpin petahana berpotensi menyelewengkan kekuasaan mereka tanpa perlu takut kehilangan elektabilitas mereka pada periode berikutnya. Hal ini disebabkan karena mereka mengetahui bahwa pilkada tidak akan dilaksanakan sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan. Menurut anggota KPU, Firian Aziz, saat diwawancari oleh tim liputan6.com, setiap langkah yang diambil KPU telah berlandaskan aturan hukum dan dasar yang jelas. Pada masa pandemi ini, salah satu dasar terpenting yakni surat rekomendasi dari gugus tugas yang telah didapatkan oleh KPU dengan syarat melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, dapat kami simpulkan bahwa pemerintah sebaiknya tetap melanjutkan rencana kegiatan pilkada pada masa pandemi ini. Karena yang pertama, belum ada yang dapat memastikan wabah COVID-19 ini akan berakhir kapan. Yang kedua, masyarakat sebagai pemilih dapat mengikuti kegiatan pilkada dengan aman apabila tetap melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku. Yang terakhir, karena penundaan pilkada dapat berpotensi menimbulkan penyelewengan dari pihak petahana dikarenakan tidak ada kejelasan tentang masa berakhir jabatan yang saat ini dipegang oleh para pemimpin petahana. Melalui pernyataan-pernyataan tersebut, kami sebagai tim oposisi dengan tegas menyatakan penolakan kami terhadap mosi debat pada perdebatan ini bahwa Dewan menyesalkan rencana kegiatan pilkada pada masa pandemi COVID-19 ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.